Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Wahyu Haryo Pencoro di Mathcourse.id. Nah, video kali ini kita akan coba belajar tentang persamaan eksponen. Ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya. Oke, semoga kalian ngerti sama materinya ya. Gampang kok, disimak baik-baik ya. Persamaan eksponen. Di video sebelumnya kita sudah bahas 3 bentuk awal. Yang pertama, jika A pangkat fx sama dengan A pangkat p, maka penyelesaiannya fx sama dengan p. Gitu ya. Nah, di bentuk 1, bilangan pokoknya harus sama. Dan dia bentuk bilangan pokoknya adalah suatu bilangan gitu, bukan fungsi. Jadi bedanya fungsi sama bilangan, kalau fungsi itu ada x-nya gitu gampangnya ya. Tapi kalau suatu bilangan misalkan 25, 30 dan selanjutnya gitu. Nah, tapi pangkatnya yang satu fungsi, berarti ada x-nya. Yang kedua, pangkatnya cuma suatu bilangan aja, p aja atau konstanta gitu. Nah, maka pakai bentuk pertama. Penyelesaiannya adalah kalau misalkan bilangan pokoknya udah sama, maka fx sama dengan p. Itu bentuk pertama. Bentuk kedua, dia bilangan pokoknya sama-sama a, tapi fungsi pangkatnya berbeda. Satu fx, satu gx. Dia pangkatnya berbentuk fungsi keduanya. Tapi cara penyelesaiannya sama, yaitu pangkat sama dengan pangkat. Kalau bilangan pokoknya sudah sama, gitu intinya. Nah, yang ketiga, nah bilangan pokoknya dia malah berbeda, tetapi fungsinya yang sama. Maka penyelesaiannya fx sama dengan 0. Nah, 3 bentuk itu sudah kita pelajari di video sebelumnya. Video kali ini kita akan coba bahas bentuk keempat dan kelima. Gitu. Nah, yang pertama adalah bentuk keempat, jika fx pangkat gx sama dengan fx pangkat hx. Kita lihat bilangan pokoknya sama-sama fungsi. Jadi ini namanya bilangan pokok, ini namanya eksponennya atau pangkatnya gitu ya. Bilangan pokoknya sama-sama fungsi, fungsi fx. Terus bilangan pangkatnya, maksudnya pangkatnya adalah gx sama hx. Berbentuk fungsi juga, tetapi fungsinya beda. Yang sama adalah bilangan pokoknya, yaitu fx sama fx. Maka ada beberapa kemungkinan yang bisa kita lakukan biar kita dapat himpunan penyelesaiannya. Yang pertama adalah fx sama dengan 1. Oke, fx-nya kita lihat, fx-nya kan bilangan pokok ya. Mau dari yang kiri atau yang kanan sama aja. Fx sama dengan 1, nanti dapat nilai x-nya. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, gx sama dengan hx. Gx-nya apa? Gx adalah pangkat yang pertama, hx adalah pangkat yang kedua. Disama dengan ini. Nanti akan dapat nilai x-nya. Gitu. Selanjutnya yang ketiga rada ribet sedikit karena ada pengecekan di sana. Fx bilangan pokoknya sama dengan 0. Kalau tadi kan bilangan 1 nggak ada pengecekan. Tapi kalau misalkan fx sama dengan 0, maka harus dicek. Maka kalau misalkan udah dapet nih fx sama dengan 0, fx-nya berapa sama dengan 0, dapat nilai x. Nilai x-nya harus disubstitusi ke gx, ke pangkat yang pertama, terus ke pangkat yang kedua, hx. Nilainya harus positif atau lebih besar dari 0. Nah, seperti itu. Kalau misalkan gx lebih besar dari 0 tapi hx lebih kecil dari 0, maka nilai x yang didapat sebelumnya tidak masuk himpunan penyelesaian. Gitu ya. Kalau misalkan satu negatif, maka dia tidak bisa masuk himpunan penyelesaian. Syarat biar dia masuk himpunan penyelesaian adalah gx dan hx-nya harus positif atau lebih besar dari 0. Lanjut. Kemungkinan yang keempat adalah fx sama dengan min 1. Untuk gx dan hx, keduanya genap atau keduanya ganjil. Jadi nanti kita cari nilai x-nya dulu, pakai fx sama dengan min 1. Ini fx-nya apa? Dibuat sama dengan min 1. Lalu kita uji tuh nilai x yang udah kita dapat ke gx dan hx. Kita masukin ke gx dan hx. Kalau misalkan keduanya genap atau keduanya ganjil, maka nilai x yang kita dapat sebelumnya itu masuk himpunan penyelesaian. Tapi kalau misalkan salah satunya negatif, bukan tidak genap gitu ya, jadi hasilnya genap sama ganjil, maka dia tidak masuk himpunan penyelesaian. Tapi kalau ganjil sama ganjil, dia masuk himpunan penyelesaian. Karena kalimatnya di sini adalah keduanya genap atau keduanya ganjil. Jadi harus sama-sama genap atau sama-sama ganjil gitu. Nah, bentuk kelima, ini jika ada bentuk A dikali A pangkat fx dikuadratkan ditambah B dikali A pangkat fx ditambah C sama dengan 0. Maka ubah ke bentuk persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat itu yang ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Nah, kalau misalkan ada persamaan kuadrat berarti ada pemfaktoran di sana. Gitu. Yuk kita coba soalnya.
Contoh soal yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari 3x min 10 pangkat x kuadrat sama dengan 3x min 10 pangkat 2x. Kita lihat di sini. Ini bilangan pokok 3x min 10. Dia bentuknya fungsi, anggaplah dia fx. Oke, yang ini pangkatnya juga fungsi Pak, karena mengandung x. Anggaplah dia gx. Gitu ya. Selanjutnya, yang ini 3x min 10 ini juga fungsi Pak. Anggaplah apa? Fx tetap, karena kan 3x min 10 punyanya fx. Berarti ini fx juga. Nggak boleh beda ya. Kan sama-sama 3x min 10, maka sama-sama fx gitu. Nah, yang ini Pak, dua pangkat 2x-nya ini fungsi juga. Fx bukan ya, kalau fx kan gx min 10, kalau gx kan x kuadrat, berarti ini yang baru, hx kita anggap. Nah, udah kelihatan bentuknya ya, berarti fx pangkat gx sama dengan fx pangkat hx. Bentuk keberapa? Nah, bentuk keempat, fx pangkat gx sama dengan fx pangkat hx. Maka kita harus cari seluruh kemungkinannya. Oke, kita cari yuk. Yang pertama, kemungkinan penyelesaian. Oke. Kemungkinan pertama dia akan selesai kalau misalkan fx sama dengan 1. Tuliskan aja di sini. Fx sama dengan 1. Fx-nya masukin. Kita kan punya fx 3x min 10. 3x min 10 sama dengan 1. Cari nilai x-nya. Min 10-nya pindah ruas. 3x sama dengan 1 plus 10. Oke. 3x sama dengan 1 tambah 10, 11. Bagus. Selanjutnya 3x. Maaf, 3x-nya kita pindahin 3-nya. Nah, kita pindahin 3-nya, hasilnya akan jadi 11 per 3. Tuh, nilai x yang pertama adalah 11 per 3. Dari kemungkinan yang pertama. Nah, kemungkinan yang kedua, gx sama dengan hx. Kemungkinan kedua, katanya gx sama dengan hx. Gx-nya apa? Gx-nya kita punya x kuadrat. Sama dengan hx. Hx-nya kita punya 2x. Nah, cari nilai x-nya. 2x-nya pindah ruas ke kiri. X kuadrat min 2x sama dengan, karena udah pindah sisanya tinggal 0. Nah, ini kita faktorkan. Pemfaktoran, kalau misalkan bentuk konstantanya nggak ada, maka x kuadrat bisa dibagi x, 2x juga bisa dibagi x. Maka faktornya adalah x. Dikali dengan x min 2 sama dengan 0. Kita cek x dikali x kuadrat. X dikali min 2, min 2x. Benar ya, berarti pemfaktorannya ya. Kita cari nilai x-nya. Yang pertama kita punya x sama dengan 0. Kita ambil satu-satu masing-masing. Oke? Nah, ini. Nah, yang kedua kita punya x min 2 sama dengan 0. Maka x sama dengan 2. Nah, berarti kita dapat nih nilai x-nya. Yang pertama 0. Yang kedua 2. Nah, selesai yang kemungkinan kedua. Kemungkinan ketiga, kita punya apa? Fx sama dengan 0. Kemungkinan ketiga, katanya fx sama dengan 0. Fx apa? 3x min 10 sama dengan 0. Kita cari nilai x-nya. 3x sama dengan 10. Maka x sama dengan 10 per 3. Itu nilai x-nya ya. Karena di angka ketiga kita harus cek gx sama x-nya harus bernilai positif. Kita cek di sini. Di mana gx harus lebih besar dari 0 dan hx harus lebih besar dari 0. Katanya gitu. Gx-nya dulu kita lihat. Gx sama dengan apa? X kuadrat. Kita punya gx sama dengan x kuadrat. Lalu kita punya x sama dengan 10 per 3. Berarti g 10 per 3 sama dengan x-nya kan ganti 10 per 3 ya. Berarti x di sini juga ganti 10 per 3. Karena kita mau cek 10 per 3. 10 per 3 dikuadratin. Nah, 10 kuadrat 100. 3 kuadrat 9. Bukan g ya, maaf. 100 per 9. Nah, kita dapat nih G yang pertama 100 per 9. 100 per 9 dia positif atau enggak? Positif ya? Positif, karena lebih besar dari 0. Nah, 100 per 9 itu positif.
Yang kedua kita cek Hx. Kita punya Hx sama dengan 2x. Maka H 10/3, karena kita mau cek nilai X sama dengan 10/3, maka 10/3-nya kita masukin ke fungsi Hx. 2 kali 10/3. 2 kali 10, 20. Dibagi dengan 3. Oh, ini juga positif. Maka ini kan cuma buat ngecek ya. Maka yang masuk himpunan penyelesaian adalah nilai X-nya. Nih. Dia masuk himpunan penyelesaian ya. Kenapa? Karena sama-sama positif. Pak, kalau misalkan satunya negatif gimana, Pak? Nggak boleh. Dia nggak masuk himpunan penyelesaian. Kalau misalkan dua-duanya negatif, Pak, nggak boleh. Harus positif untuk kemungkinan ketiga. Nah, pertama kan kita dapat X sama dengan 11/3. Di kemungkinan kedua kita dapat X sama dengan 0. Selanjutnya kita dapat juga X sama dengan 2. Nah, itu dari 3 kemungkinan pertama. Nah, kemungkinan yang terakhir yaitu kemungkinan keempat. Katanya apa kemungkinan keempat? Fx sama dengan -1. Fx sama dengan -1. Fx-nya kita masukin dong. 3x min 10 sama dengan -1. Kita cari nilai X-nya. Min 10-nya pindah ruas. Min 1 ditambah 10. Maka 3x sama dengan min 1 tambah 10, 9. Maka X sama dengan 3. Nah, karena langkah keempat harus ngecek Gx dan Hx-nya, maka kita cek Gx dan Hx. Katanya gimana ceknya? Harus sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Ganjil ya. Ganjil. Nah, harus sama-sama genap atau harus sama-sama ganjil. Kita cek. Yang pertama kita cek Gx dulu. Gx sama dengan, kita punya Gx sama dengan apa? X kuadrat. Nilai X yang mau dicek, X sama dengan 3. Masukin X-nya. G3 sama dengan 3 kuadrat. 3 kuadrat, 9. Tuh. Selanjutnya, ini positif, maksudnya ini ganjil atau genap? 9. Bagus. 9 adalah bilangan ganjil. Ganjil. Oke. Selanjutnya Hx. Hx kita punya apa Hx? 2x. Gitu ya. Yang mau kita cek adalah nilai X sama dengan 3. Masukin X-nya. 3 sama dengan 2 kali 3. 2 kali 3, 6. Ini genap. Yang satu ganjil, yang satu genap. Masuk himpunan penyelesaian nggak? Enggak. Karena yang masuk himpunan penyelesaian adalah kalau misalkan dia ini genap, ini genap. Atau ini ganjil, ini ganjil. Karena ini berbeda, ini ganjil, ini genap. Maka X sama dengan 3 tidak masuk himpunan penyelesaian. Jadi himpunan penyelesaiannya sama dengan nilai X-nya berapa aja? X sama dengan 11/3. X sama dengan 0. X sama dengan 2. Ada lagi ini ya, 10/3 ya. 0 lalu 2 lalu 10/3. Yang ini masuk gak, Pak? Enggak, kan udah dicek. Yang satu ganjil, satu genap. Kan maunya harus dua-duanya ganjil atau harus dua-duanya genap. Jadi ini nggak masuk himpunan penyelesaian. Jadi nggak perlu ditulis. Nah, itulah dia jawabannya. Himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen ini adalah ini nih. 11/3, 0, 2, dan 10/3 gitu. Pak, kalau misalkan saya nulisinnya dari yang paling besar ke paling kecil, boleh nggak, Pak? Boleh. Kalau misalkan ditulisinnya dari yang paling kecil ke paling besar, boleh nggak, Pak? Boleh. Gitu. Pak, kalau diacak-acak boleh nggak, Pak? Boleh. Gitu. Himpunannya tetap, anggota himpunannya tetap itu juga. Gitu. Jadi boleh kalian mau dari paling kecil ke paling besar, boleh. Kalau saya ngikutin ini aja, langkah 1 dapat 11/3, tulis 11/3. Kalau langkah 2 dapat 0. Langkah kedua juga dapat 2. Langkah ketiga dapat 10/3, tulis 10/3. Gitu. Jelas? Oke, gampang ya. Kita coba contoh yang kedua biar kalian makin mantep. Tentukan himpunan penyelesaian dari X-4 pangkat 4X sama dengan X-4 pangkat 1 plus 3X. Kita lihat di sini. Dia bilangan pokoknya berbentuk fungsi. Kita misalnya aja sebagai fx. Itu ya. Jadi X-4 adalah fx. 4x-nya fungsi juga. Dia jadi gx. Beda ya, fx sama gx ya. X-4 sama 4x beda ya. Selanjutnya X-4 tadi apa? Fx.
Yang ini 1 plus 3x jadi hx. Nah gitu, berarti ini masuk ke bentuk yang keempat. Kita harus cek keempat kemungkinan. Oke, kita jawab. Kemungkinan penyelesaian. Yang pertama fx sama dengan 1. Fx sama dengan 1. Oke, fx sama dengan 1. Fx-nya apa? X min 4. Kita masukin nilai x min 4. X min 4 sama dengan 1. Maka x sama dengan 1 plus 4. X sama dengan 5. Nah, ini nggak perlu dicek yang kemungkinan pertama. Maka dia langsung masuk himpunan penyelesaian. Oke, kemungkinan yang kedua. Gx sama dengan hx. Gx sama dengan hx. Gx sama dengan hx. Gx-nya 4x. Hx-nya adalah 1 plus 3x. Tuh. Oke, lanjut. 4x. 3x-nya pindah ke ruas kiri. Min 3x sama dengan 1. 4x min 3x. X sama dengan 1. Maka x sama dengan 1 masuk himpunan penyelesaian. Oke, karena nggak perlu dicek di langkah kedua. Di langkah bukan langkah ya, tapi kemungkinan. Di kemungkinan ketiga, kita punya fx sama dengan 0. Fx sama dengan 0. Gitu ya. Fx-nya apa? X min 4. Masukin. X min 4 sama dengan 0. Maka x sama dengan 4. Oke, jangan lupa cek. Gx harus lebih besar dari 0 atau positif, lebih besar dari 0 itu positif, dan hx lebih besar dari 0. Kita cek ya. Yang pertama kita cek Gx. Gx sama dengan apa Gx-nya? 4x ya. Oke. Gx-nya ganti 4 karena yang mau kita cek adalah nilai x sama dengan 4. X-nya masukin, dicek. 4 dikali 4. Hasilnya adalah 16. 16 lebih besar dari 0 nggak? Iya. Maka dia positif. Oke. Gx-nya udah positif nih. Oke, lanjut. Yang hx. Oh iya, sebelumnya kalau misalkan kamu cek Gx nih, kan dia harus positif sama positif. Kalau misalkan kamu cek Gx, dia hasilnya negatif, maka nggak perlu dilanjutin ke cek hx. Karena pasti nggak mungkin masuk himpunan penyelesaian. Karena dia masuk himpunan penyelesaiannya kalau dia positif dan dia positif. Kalau di sini aja udah negatif, maka nggak usah dilanjut. Gitu. Hemat waktu. Lanjut ya. Hx. Hx kita punya sama dengan 1 plus 3x. Hx. X-nya ganti 4. 1 plus 3 kali 4. 3 kali 4 berapa? 12. Ditambah 1, 13. 13 juga positif. Nah, ini ngecek doang ya. Maka nilai X yang masuk himpunan penyelesaian adalah ini. Nilai X yang dicek, bukan pengecekannya. Gitu ya. Yang keempat, kemungkinan keempat. Kemungkinan keempat, katanya apa? Kita punya fx sama dengan min 1. Fx-nya apa? Masukin. X min 4 sama dengan min 1. X sama dengan min 4-nya pindah ruas. Min 1, min 4 berubah jadi plus 4. Maka X sama dengan 3. X sama dengan 3, kalau kemungkinan 4 harus dicek. Oke, kemungkinan 4 ini ya. Gx dan Hx harus sama-sama ganjil atau sama-sama genap. Oke, cek. Gx dan Hx harus sama-sama ganjil atau sama-sama genap. Tuh. Oke, kita cek Gx-nya dulu. Kita punya Gx sama dengan Gx-nya apa? 4x. Kita mau cek nilai X sama dengan 3. Masukin G3. 4 kali 3. Hasilnya 12. Gitu ya. Selanjutnya, kita cek Hx. Kita punya Hx sama dengan 1 plus 3x. Kita mau cek X sama dengan 3. Maka X-nya ganti 3 semua.
H3 sama dengan 1 plus 3 kali 3. 3 kali 3, 9. 9 tambah 1, 10. Oke. Yang pertama kita punya 12, dia genap. Yang kedua kita punya 10, dia genap juga. Maka kalau sama-sama genap, masuk gak himpunan penyelesaian? Masuk. Ini masuk himpunan penyelesaian. Tuh. Jadi keempatnya masuk ya. Himpunan penyelesaian atau HP. Yang pertama 5. Lalu 1. Lalu 4. Lalu 3. Nah, seperti itu. Gampang ya? Nah, sekarang kita coba latihan contoh soal untuk bentuk yang kelima. Dia harus ada pemfaktor, harus jadi persamaan kuadrat di sana. Contoh ya, nomor 3. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2 pangkat 2x min 2x plus 3 plus 16 sama dengan 0. Sebelumnya, kalian harus ingat sifat-sifat eksponen. Sifat-sifat eksponen yang kita pakai, gini. Sifat-sifat eksponen yang biasanya digunakan. Misalkan yang pertama adalah A pangkat B dikali A pangkat C. Maka kalau misalkan dikali, maka pangkatnya ditambah ya. A pangkat B plus C. Gitu. Jadi bentuk A pangkat B dikali A pangkat C bisa jadi bentuk A pangkat B plus C. Begitu juga sebaliknya. Maksudnya kalau dibalik, A pangkat B plus C, A pangkat B plus C itu sama dengan A pangkat B dikali A pangkat C. Gitu. Jadi maksud saya, kalian bisa merubah ini jadi ini, lalu juga bisa merubah ini jadi ini. Gitu. Jadi sebelumnya gitu. Bisa dibolak-balik gitulah. Oke? Pokoknya kalau misalnya pangkatnya ditambah, maka bilangan pokoknya dikali. Gitu. Itu yang pertama yang bakal kita gunain. Yang kedua, kalau misalkan saya punya A pangkat B dipangkatkan lagi dengan C, maka hasilnya adalah A pangkat B dikali C gitu ya. Nah, dengan cara dibalik, kita juga bisa memisahkan A pangkat B dipangkatkan lagi dengan C. Seperti itu. Jelas? Oke, bagus. Ini juga berlaku kayak gini. A pangkat C dipangkatkan lagi dengan B gitu. Jadi bisa dibolak-balik dia. Karena ujung-ujungnya sama-sama bakal dikali gitu. Nah, ingat dua sifat eksponen ini karena mungkin kita akan gunakan untuk menyelesaikan bentuk yang kelima. Kita coba jawab ya. Jawab. Oke, kita punya 2 pangkat 2x min 2 pangkat x plus 3 ditambah 16 sama dengan 0. Aduh, pusing nih Pak, tenang. Kita coba selesaikan pelan-pelan. Oke, kita punya 2 pangkat 2x min 2 pangkat x plus 3 plus 16 sama dengan 0. Yang pertama, 2 pangkat 2x itu kan bentuknya sama kayak gini nih. Berarti pangkatnya bisa dipecah. Dipecahnya gimana? Jadi kayak gini nih. B pangkat C. B dipangkatkan lagi dengan C. Maka 2 pangkat 2x bisa dirubah jadi 2 pangkat, jangan pangkat 2 tapi pangkat x dipangkatkan dengan 2. Gitu. Oke, bisa ya? Karena apa? Karena kalau misalkan 2 pangkat x dikuadratin, itu bakal jadi 2 pangkat 2x. Jadi gini, logaritmanya. 2 pangkat x dikuadratin sama dengan 2 pangkat x dikuadratin. Kalau ada pangkat dipangkatin, maka pangkatnya dikali. X kali 2, 2x. Maka jadi 2 pangkat x. Gitu. Jadi, yang ini 2 pangkat 2x berubah jadi ini. Itu yang pertama. Yang kedua, min. Yang ini ditambah, bisa nggak dipecah? Bisa. Pakai bentuk yang mana? Nih yang ini. Ini kan pangkatnya ditambah, kita pecah, kita masing-masingin. Berarti 2 pangkat x dikali dengan 2 pangkat 3. Sesuai dengan sifat yang ini nih. Gitu ya, kalau dikali pangkatnya ditambah, ini ditambah. Gitu. 16 ini dipecah Pak? Nggak usah. Sama dengan 0. Tuh. Nah, sekarang kan semuanya di beberapa, maksudnya ada bentuk 2x di sini dikuadratkan, lalu di sini gak ada 2x ya. 2 pangkat 3-nya gimana Pak? Oke, kalau mau sederhanain dulu boleh. Jadi 2 pangkat x dikuadratkan dengan 2, lalu 2x dikali dengan 2 pangkat 3, 8 ditambah 16 sama dengan 0. Ini ada bentuk 2 pangkat x, ini juga ada bentuk 2 pangkat x. Kita misalkan. Maka ada permisalan di sana. Misalkan 2 pangkat x-nya sama dengan p misalkan. Oke, maka persamaan ini kan 2 pangkat x. 2
2 pangkat X ini kita sudah misalkan dengan P gitu ya. Kita sudah misalkan dengan P, maka yang ini akan jadi P. P-nya apa? P pangkat 2. Tuh, ini P dipangkatin 2. Nih, ingat permisalannya. Dikurangi, ini apa? P ya? P dikali dengan 8. Ditambah 16. Sama dengan 0. Pak, P kali 8 berapa, Pak? P kali 8? 8P. Ditambah 16 sama dengan 0. Tuh. Bisa nggak difaktorkan? Bisa ya? Difaktorkan. Ingat pemfaktoran ya. Oke, bagus. P kuadrat dapat dari P kali P. 16, kemungkinannya berapa aja? Berapa? 1 kali 16, 2 kali 8, 4 kali 4 gitu ya. Terus yang ini jumlah. Oke, dia jumlah. Oke, maka di sini akan jadi min 4 dengan min 4. Karena min 4 sama min 4 dijumlahkan jadi min 8. Kita dapat P min 4 dikali P min 4 sama dengan 0. Maka yang pertama P min 4 sama dengan 0, atau yang kedua P min 4 sama dengan 0. Sama ya. Kalau sama sebenarnya hanya dituliskan satu kali cukup. Oke, P min 4 nya pindah jadi P sama dengan 4. Yang ini juga P sama dengan 4. Sama. Ini namanya akar yang kembar. Nah, sekarang kita balikin. Kita punya P sama dengan 4. Karena P sama dengan apa permisalannya? 2 pangkat X. Maka P-nya kita rubah jadi 2 pangkat X sama dengan 4. Nah, 4-nya bisa dirubah gak? 2 pangkat X sama dengan 2 kali 2. Ini kan bentuknya sama kayak bentuk yang pertama nih. A pangkat Fx sama dengan A pangkat P. Ini bilangan pokoknya udah sama-sama 2. Maka penyelesaiannya gimana? Pangkat sama dengan pangkat. Pangkat X sama dengan pangkat 2. Maka penyelesaiannya adalah X sama dengan 2. Seperti itu. Cukup mudah bukan? Nah, seperti itu kira-kira. Jadi, setelah muncul di sini, kita bisa pakai bentuk pertama, kedua, atau ketiga. Itu kemungkinan bisa muncul. Gitu. Nah, biar lebih mantap, kita coba ke contoh soal yang keempat. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2 pangkat 2X min 3 dikali 2 pangkat X plus 1 plus 8 sama dengan 0. Oke. Ingat-ingat sifat-sifat eksponennya yang tadi kita gunakan. Kita coba jawab. 2 pangkat 2X 2 pangkat 2X min 3 kali 2 pangkat X plus 1 ditambah 8 sama dengan 0. Kita pecahin. 2 pangkat 2X nya berubah jadi 2 pangkat X dipangkatin dengan 2. Seperti sebelumnya. Oke. Kenapa? Karena 2 pangkat X dipangkatin dengan 2 hasilnya adalah 2 pangkat 2X. Pak, kenapa enggak 2-nya yang di dalam, Pak? Kenapa X yang di dalam? Nah, kalau misalkan 2-nya yang di dalam nanti jadi 4 pangkat X. Ketemu gak nanti sama ini? Kalau ketemu nggak apa-apa, tapi nggak bakal ketemu. Karena di sini kita lihat ada 2 pangkat X di sana. Jadi kita arahin ke 2 pangkat X. Gitu. Selanjutnya, min 3 dikali 2 pangkat X plus 1. Kita pecah. Nanti 2 pangkat X dikali 2 pangkat 1. Ditambah dengan 8 sama dengan 0. Ini kita pecah ya. 2 pangkat X plus 1 jadi 2 pangkat X dikali 2 pangkat 1. Selanjutnya, 2 pangkat X min 3 dikali 2 pangkat X kan nggak bisa. Maka 3 dikalikan dengan 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 adalah 2. 2 kali 3, 6. Dikali 2 pangkat X plus 8 sama dengan 0. Tuh. Nah, ini udah bisa nih. Oh maaf, ini 2-nya ketinggalan. Oke. Nah, ini udah bisa nih kita pakai permisalan. Misal, P sama dengan 2 pangkat X. Oke, bagus. Ini ada 2 pangkat X, berubah jadi P. Ada pangkat 2-nya, pangkatin 2. Min 6 kali 2 pangkat X. Bagus. P. Ditambah 8. Sama dengan 0. Ingat, 2 pangkat X-nya kita misalkan dengan P. Nah, 6 kali P, 6P. Tuh, 6P. Ini udah bisa kita faktorkan. Biar jadi P kuadrat, P dengan P. Bagus. 8. Jumlah. Oke, biar jadi 8 berapa kali berapa? Ada banyak kemungkinan ya, 1 kali 8, 2 kali 4 gitu kan ya. Nah, kita pakainya yang mana, Pak? Kita pakainya 2 kali 4. Kalau kalian bingung, kalian harus cek video cara pemfaktoran persamaan kuadrat. Oke, linknya ada di atas. P kuadrat min 6P plus 8. Ini berarti jadi min dengan min. Yang pertama kita punya P min 4 sama dengan 0.
Yang kedua, kita punya P-2 sama dengan 0. P sama dengan 4 atau P sama dengan 2. Gitu. Nah, kita punya P sama dengan 4 atau P sama dengan 2. Oleh karena P sama dengan 2 pangkat X, maka kita balikin P-nya. P-nya berubah jadi 2 pangkat X sama dengan 4. Yang ini 2 pangkat X sama dengan 2. Nah, seperti itu. 2 pangkat X, 4 itu 2 pangkat 2. 2 pangkat X sama dengan 2 itu 2 pangkat 1. Gitu kan ya? Ini bilangan pokoknya udah sama, ini juga sama. Maka X sama dengan 2. Ya, X sama dengan 2, gitu kan? Sesuai dengan bentuk yang pertama. Kalau misalnya bilangan pokoknya udah sama-sama, maka pangkat sama dengan pangkat. Pangkat sama dengan pangkat. Ini bilangan pokoknya udah sama-sama 2, maka pangkat sama dengan pangkat. Pangkat sama dengan pangkat. Itu ya. Selanjutnya, X sama dengan, ini bilangan pokoknya udah sama juga, maka pangkat sama dengan pangkat. Pangkatnya X sama dengan 1. Maka ada 2. Himpun penyelesaian sama dengan 1 dan 2. Nah, nilai X-nya adalah 1 dan 2, gitu. Gimana video pembelajarannya? Gimana materinya? Gampang kan ya? Kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar lebih berkembang, gitu ya. Nah, kalau misalkan kalian punya pertanyaan, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Oke? Insya Allah akan saya jawab. Semoga kalian belajarnya semangat terus. Saya cukupkan untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.